Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Khairul Khuluq, NIM 251130143, mahasiswa di LPTK UNSI Samarinda, akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran bahasa Arab materi fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul di MANU Rodotu Sibian kelas 12 F1. Demikian perkenalan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qabla an nabda darsana hayya bina nad'ullaha ta'ala bi qiraati du'a al-yaumiyah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim, Rabbiftahu qulubana futuhal arifina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillahina wassalatu wassalam minna bi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka madhubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab. Mari kita sejenak berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah
negeriku dan rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa yang bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kullu man yatika yawman tamihan yalqahimama. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbulata minal iman, la takun minal hirman. Inhadu ahlal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, minal iman, wa la takun minal hirman. Inhadu ahlal watan. Indonesia biladi anta unwadu fahama. Kullu man yatika yawman tamihan yalqahimama. Kullu man yatika yawman tamihan yalqahimama. Saka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau banci martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali, Ge. Kita akan melanjutkan. Saya absen terlebih dahulu. Adrian Raffi Rakil Saputra, Ahmad Bayu Fadoli, Alfiana Damayanti, Andrian Fernanda, Ernesa Jesinda, Faza Irsyada, Fitri Ayu Syafira, Putri Adila, Heni Brianti, Marsyanda Silviana, Mai Rohman Azhar, Muhammad Aditya, Muhammad Malja Hubbi Gofur, Muhammad Nasruddin Ramadhani, Muhammad Pasha Nabil, Muhammad Ulyas Ainun Singgar, Muhammad Yazidul Mubarak, Muhammad Zakaria Saputra, Naisila Nuri Suraya, Putri Nurul Azkia Ahmad, Reza Lutfi Pratama, Dina Agustin Wulandari, Risma Wahyuningsih, Fania Awalia Az-Zahra. Alhamdulillah semuanya hadir semua. Tetap semangat karena sudah kelas 12, jadi kalau bisa jangan sampai ada yang absen. Oke, sebelum kita
mulai. Saya akan mengecek kerapian pakaian. Silakan pakaiannya yang belum rapi, yang bajunya tidak dimasukkan. Tadi saya lihat belum masuk bajunya yang bagus. Yang bagus mas, dimasuk no, masuk ngapi. Yang putri sudah rapi semua, nggih? Terus di sebelah kanan kirinya kalau ada yang kotor, silakan sampahnya diambil. Ini sudah bersih semua, nggih? Ya, alhamdulillah. Kalau kelasnya bersih, buat belajar itu enak dan nyaman. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada materi hari ini, saya akan mereview materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Menerjemahkan tentang marhalatus syabab. Sudah paham? Marhalatus syabab artinya apa? Masa remaja. Masa remaja. Nah, sekarang apa yang kalian tahu tentang masa remaja? Masa remaja itu apa? Oke, yaitu masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa atau remaja, yaitu marhalatun bainal malharatat tufulah, yaitu masa di antara masa anak-anak dan masa dewasa. Nah, selanjutnya kita nanti akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang kaidah atau gramatikal Arab, yaitu kaidahnya tentang fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul. Ada yang tahu? Belum tahu, nggih? Kalau belum tahu nanti kita simak pelajari sama-sama. Nah, tujuan untuk mempelajari tentang kaidah tersebut itu apa? Nanti setelah kalian belajar tentang kaidah ini, nanti kalian akan bisa menjelaskan tentang pengertian fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul. Terus yang kedua, nanti kalian dapat mengidentifikasi atau mengetahui, oh di dalam teks ini itu ada fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul. Terus selanjutnya yaitu nanti kalian bisa merubah kalimat yang semula berbentuk maklum menjadi majhul. Terus yang terakhir nanti kalian mampu menyajikan hasil proyek kelompok. Nanti akan ada tugas kelompok, proyek kelompok, nanti bisa dikerjakan per kelompoknya masing-masing. Nah, itu tujuan pembelajaran tentang materi kaidah fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul. Nah, selanjutnya apa? Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui apakah suatu kalimat berisi tersebut itu berisi fi'il maklum atau majhul, dan mengapa bahasa Arab diperlukan bentuk majhul? Nah, itu kenapa ya? Kenapa? Bagaimana cara mengetahui apakah suatu kalimat itu berisi fi'il maklum atau majhul, dan mengapa dalam bahasa Arab diperlukan bentuk majhul atau pasif? Nah, penjelasannya seperti berikut. Silakan video ini disimak. Fi'il mabni maklum adalah bahasa Arab kelas 12. Jadi belajar bahasa Arab pembahasan al-mabni lil maklum dan al-mabni lil majhul. Ayat ini ada al-fi'lu kata kerja min haitsu bina'ihi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada al-mabni lil majhul, kata kerja aktif, dan al-mabni lil majhul, kata kerja pasif.
al-mabni al-ma'lum huwa ma yudkharu ma'al fa'il. Fi'il mabni ma'lum adalah kata kerja yang disebutkan fa'il atau pelakunya. Misalnya, yashur syubhanu aksar wisana. Pemuda merasa lebih bahagia. Yashur merasa adalah kerja. Kemudian diceritakan syubhanu fi qadri. Pemuda berusaha dalam mencari ilmu. Diceritakan berusaha adalah kerja. Misalnya, fakar syubhanu fi kulli syai'in bid'ah. Pemuda berpikir dalam segala hal secara kritis. Fakaro berpikir atau memikirkan adalah kerja. Robi'an yahtajul najahul insanu fi hayatihi ila tafa'ul. Kesuksesan manusia dalam hidupnya memerlukan optimis. Selanjutnya al-mabni al-maf'ul huwa ma hudifa fa'iluhu wa halal maf'ul bihi makana sama dengan ilfa'ah. Fi'il mabni al-maf'ul adalah kata kerja yang dihilangkan fa'ilnya dan digantikan tempatnya oleh maf'ul bihi yang disebut sebagai na'ib. Contohnya dalam kutipan tertulisan surat ditulis adalah kata kerja asal. Kemudian pada pun Al-Quran apabila Al-Quran dibacakan fasayuna maka dilakukan. Salisan bila dikatakan ada bahwasanya optimisme yang dari kafir menjadi memerlukan pikiran positif wasal amali dan harapan yang baik. Lalu bagaimana cara membuat fi'il majhul? Untuk bina fi'il majhul pada fi'il majhul kita membuat fi'il majhul dengan cara yuqammu awwalahu wa yuksaru ma qabla akhirih. Yuqammu awwalahu apa pertamanya ditambahkan wa yuksaru ma qabla akhirih dan harkat sebelum berakhirnya dikasih. Ketentuan ini berlaku untuk fi'il sahih, fi'il besar, fi'il hadis dan fi'il baik. Yang kedua, yuksaru ma qabla akhirih. Huruf sebelum huruf ilahnya dikasihkan. Hal ini terjadi pada fi'il dari filosofi bisa nakislah ada video misalnya kita punya wajah fa'ala dan diganti menjadi majhul fa'il. Kita coba pada video sedikit kata menulis menjadi kutiba ditulis. Untuk fi'il misal ada walada melahirkan berubah menjadi wulida dilahirkan. Lalu untuk fi'il hadis kita punya roh oleh berubah menjadi rumiah direka. Seperti wakoh melihat menjadi rumiah dilihat. Dan terakhir untuk al-jawab kita punya kola berkata berubah menjadi ilah. Selanjutnya cara membuat fi'il majhul dari fi'il korek. Untuk harkat pertamanya ditambahkan wajib takdir qabla akhirih dan harkat sebelum akhir difathah. Jadi berlaku untuk filosofi misal bisa dibagi. Sudah jelas. Nah, setelah menyimak video tadi, silakan kalian boleh menanyakan kira-kira yang tidak paham yang mana. Kalau sudah paham nanti langsung kita buat kerja kelompok, kita mengerjakan LKPD. Sudah paham? Sudah paham tak belum? Kayaknya sudah jelas kok. Nah, fi'il itu ada dua dilihat dari binanya, fi'il mabni maklum sama mabni majhul. Nah, mabni maklum itu apa? Yaitu al-fi'lu al-mabni lil ma'lum huwa ma yudgaru ma'ahu fa'iluhu. Yaitu setiap fi'il itu kan pasti ada fa'il Fi'il itu kan pekerjaan dan fa'il itu pelakunya. Nah, setiap pekerjaan yang ada pelakunya atau pelakunya kelihatan itu dinamakan fi'il mabni maklum. Maklum itu artinya apa? Diketahui. Diketahui siapa? Pelakunya itu diketahui.
Contohnya ista'adha fatihun kurrosatan wa qalaman li kitabati syi'ri. Nah, ista'adha fatihun, ista'adha mempersiapkan, fatihun sopo fatih. Nah, fatih di sini dia menjadi fa'il atau pelaku. Nah, karena fatih kelihatan, berarti ini dinamakan fi'il mabni maklum. Kalau maklum itu pelakunya diketahui. Nah, terus kalau mabni majhul, kalau tadi maklum itu pelakunya diketahui, kalau majhul majhul itu dari kata jahlun. Jahlun itu artinya bodoh. Maksudnya apa? Pelakunya tidak diketahui. Maksudnya kita itu bodoh, tidak mengetahui pelakunya. Yaitu definisinya itu al-fi'lu al-mabniu lil majhul huwa ma yuhdafu fa'iluhu wa halal maf'ulu bihi makanahu wa yusamma naibal fa'il. Fi'il mabni majhul yaitu fi'il yang dibuang fa'ilnya, pelakunya yaitu tidak ada, dibuang. Dan maf'ul bih menempati fi'il, menempati fa'ilnya nggih, dan dinamakan naibul fa'il. Contohnya kurrima al-muallimu li'ilmihin nafi. Kurrima dimuliakan al-muallimu seorang guru li'ilmihi karena ilmunya bermanfaat. Jadi yang memuliakan siapa? Tidak tahu. Pokoknya setiap guru pasti dimuliakan orang, boiku orang tua kita, boy itu masyarakat, itu pasti akan memuliakan. Makanya di sini dibuat kurima atau dibuat mabni majhul karena yang memuliakan tidak tahu. Ketika di pondok yang memuliakan pasti muridnya, kalau di masyarakat masyarakat, kalau di sekolah pasti para murid. Jadi tergantung tempatnya. Makanya di situ tidak diketahui yang memuliakan siapa. Ini fi'il mabni majhul. Nanti ada tata cara membuat dari fi'il ma'lum ke mabni majhul seperti tadi yang sudah disampaikan oleh dalam video ini. Nah, caranya diantaranya nah, ini secara simpel pada fi'il mandi. Fi'il mandi itu yang awalnya tidak ada huruf mudhari'nya, sing ora ono alif, sing ora ono ya, sing ora ono ta dan lain sebagainya. Nah, caranya pripun? Nah, ini ada kaidahnya atau ada rumusnya. Ketika fi'il tersebut itu berupa fi'il madi. Fi'il madi ciri-cirinya yaitu sing kalimatnya dibaca fathah semua. Qara'a, doroba, jalasa, qa'ada. Pokoknya sing ngarepe fathah semua nggih, harokate fathah semua. Nah, rumusnya bagaimana? Dzumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Huruf pertama dibaca dzumma dan huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Hadoro, huruf pertama huruf apa? Ha, dibaca hu. Terus huruf sebelum akhir dibaca di kasroh. Jadi huruf pertama dibaca dhamma hu, huruf sebelum akhir ini kan huruf akhir, ini huruf sebelumnya nggih. Nah, huruf ini dibaca kasroh. Asalnya hadoro menjadi hudiro. Terus roma menjadi rumia, dhammah kasroh. Nah, itu sudah jelas ya. Dzumma awwaluhu wa kusira ma qablal akhirih atau ma qabla akhirih. Nah, selanjutnya ketika kita menemukan fi'il mudhari', kaidahnya pripun? Rumusnya bagaimana? Rumusnya ketika fi'ilnya berupa fi'il mudhari' yaitu dzumma awwaluhu sama huruf pertamanya di dhammah, wa futiha ma qablal akhir atau futiha ma qabla akhirih dan di fathah huruf sebelum akhir. Kalau tadi fi'il madhi huruf pertama di dhammah, huruf sebelum akhir di kasrah. Tapi kalau fi'il madhi fi'il mudhari' huruf sebelum akhir di fathah. Bedanya itu nggih. Bedanya fi'il madhi sama mudhari'. Kalau tadi madhi huruf pertama di dhammah, huruf sebelum akhir di kasrah, tetapi kalau fi'il mudhari' huruf pertama di dhammah, huruf sebelum akhir di kasroh, di fathah maaf. Contohnya, nah ini huruf fi'il madhi. Karena apa? Karena ada ya-nya Nah, ini yarmi, tandanya ada ya-nya. Yuhdiru menjadi yuhdoru, huruf pertama ya di dhammah, huruf sebelum akhir, ini huruf terakhir, ini huruf sebelumnya dibaca fathah menjadi yuhdoru. Yarmi menjadi yurma. Nah, itu
sekilas tentang tata cara membuat fi'il mabni majhul. Nah, sekarang saya akan bagi kelompok. Nanti ini kan sudah tak bagi per kelompoknya, gitu. Tinggal nanti dikasih nama kelompoknya, kelompok 1 juga boleh, atau nama kelompok juga nama apa ya, boleh gitu. Ini saya bagikan tugas proyeknya, satu kelompok 1 saja, tidak usah banyak-banyak. Nanti dibahas, nanti kalau bisa per individu, per anggota harus beranu semua, gitu, aktif semua. Nanti ada yang presentasi di depan, silakan siapa yang bagian nulis, siapa yang bagian presentasi, terus siapa yang bagian mencari contoh. Silakan itu dikerjakan, nanti sambil bertanya sama saya boleh, guys. Sambil nanti saya dampingi, nanti ada kesulitan nanti silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Anggotanya siapa saja anggotanya? Anggotanya di sini ada Heni Priyanti, Marsenda Silviana Putri, Putri Nurul Askia dengan saya sendiri, terus Risma Wahyuningsih. Satu kalimah bahasa Arab, ustuk milad, fi'ilnya fi'il madi, jenisnya jenis majhul. Yang kedua, nufiat, fi'ilnya fi'il madi, jenis majhul. Uhmilat, fi'ilnya madi, jenisnya majhul. Yukramu, fi'ilnya mudhari', jenisnya majhul. Zuriat, fi'il madi, jenis majhul. 2 latihan perubahan kalimat. Kalimat maklum yang dijadikan majhul. Nomor 1, kata bal mu'allimul darsa. Itu fi'il madi yang dijadikan majhul, yaitu kutibat darsu. 2, akalat tiflut tufahah menjadi ukilas safahah. Qaraat tilmidul kitabe menjadi yukra'ul kitabu. Ya'malu. Keempat, ya'malu syababu fil masna'i menjadi yu'malu fil masna'i. Yang kelima, yukrimul mu'allimut tilmide menjadi yukramut tilmidatu. Yukramut tilmidu.
Selanjutnya, Refleksi kelompok 1. Apakah semua anggota berkontribusi dalam tugas ini? Ya. Apakah kelompok kami berhasil membedakan fi'il maklum dan fi'il majhul? Ya. Apakah kami dapat menyusun teks baru sesuai kaidah? Ya. Apakah setiap anggota kelompok aktif dalam kerja kelompok, menulis, mencari contoh dan presentasi? Ya. terima kasih, syukron pada kelompok pertama. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah maju mempresentasikan hasil kerja proyeknya. Nah, sekarang kita akan membahas sama-sama gitu. Tadi apakah yang kalian kerjakan itu sudah sesuai atau belum? Berarti yang kelompok 2, di sini yang nomor 1 dituliskan kalimat Arabnya yaitu ustu'milat. Ustu'milat itu dari kata istamala. Istamala karena itu ada hamzahnya, berarti dia namanya mahmus. Karena tadi namanya beda karena ada banyak, ada mahmus, ada nagis, ada itu. Nah, betul dia itu fi'il madhi tahu? Istamala yastamil berarti itu fi'il madhi. Jenisnya fi'il madhi majhul tah maklum. Nah, karena ustu'milat asal istamala ustu'mila. Ustu'mila itu kan huruf pertama di dhamma dan huruf sebelum akhir. Ustu'mila di kasroh karena fi'il madhi kan dhamma awaluhu wa kusira ma qablal akhir. Ustu'mila berarti adalah jenis fi'il mabni majhul, sudah benar. Terus yang kedua yaitu nufi'at. Nufi'at dari kata nafa'a nggih. Jenisnya yaitu fi'il madhi mabni majhul, benar. Terus uhmilat, ini juga fi'il madhi mabni majhul. Terus yang yukramu, ini jenisnya fi'il mudhari' dan mabni majhul. Dan zuri'at, ini fi'il madhi mabni majhul, sudah benar semua nggih, alhamdulillah. Terus untuk yang perubahan kalimat yang poin 2, kata al muallimu ad-darsa ketika dijadikan fi'il mabni majhul, failnya dibuang, yaitu al muallimunya dibuang menjadi kutiba ad-darsu. Jadi yang asal ad-darsa sahnya menjadi menjadi rafa, menjadi dhamma. Terus akala atiflu at-tufahata menjadi ukila. Kenapa kok ukila? Karena ini fi'il madhi dhamma awaluhu wa kusira ma qablal akhir menjadi ukila at-tufahatu. Ya, at-tufahatu bukan at-tufahata. Ini sudah benar. Terus qara'a at-tilmidu al-kitaba menjadi quri'a al-kitabu. Asal kitaba menjadi kitabu karena menjadi mabni majhul. Terus ya'malu asyababu fil masna'i menjadi yu'malu fil masna'i, asyababunya dibuang. Terus yukrimu al muallimu at-tilmidha menjadi yukramu at-tilmidu. Ya, alhamdulillah. Terus untuk refleksi kelompoknya sudah bekerja sama semua dan sudah paham semua. Nah, alhamdulillah kegiatan pembelajaran tentang kaidah fi'il mabni ma'lum dan majhul sudah selesai. Nah, sekarang kita refleksikan bersama-sama, guys. Diperhatikan. Apakah sudah paham tentang fi'il mabni ma'lum dan majhul? Sudah. Apakah sudah dapat menemukan fi'il ma'lum dan majhul dalam teks tadi? Banyak, guys. Sudah banyak. Apakah saya mampu mengubah kalimat dari bentuk ma'lum ke majhul?
Bisa. Terus apakah saya berperan aktif dalam kerja kelompok? Nggih, berperan aktif semuanya nggih. Alhamdulillah. Nggih. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, fungsinya kita belajar ini apa? Fi'il mabni maklum dan majhul. Karena fi'il itu penting sekali nggih, karena dia tadi sudah disebutkan dalam video tujuannya ya kenapa kok ada fi'il mabni majhul. Tujuannya yaitu pertama untuk menyembunyikan pelaku guys, supaya apa? Ketika ditanya seseorang biar pelakunya itu tidak diketahui, atau ketika orang itu beramal, saya sedekah siapa? Sedekah hamba Allah. Nah, untuk menyembunyikan pelakunya supaya apa? Supaya tidak kelihatan ketok itu nggih. Kita ono sedekahe. Ada pertanyaan untuk materi ini? Kalau tidak ada, kita tetap semangat nggih untuk belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab sangat penting sekali, apalagi kita sebagai seorang muslim yang tiap hari kita sholat juga menggunakan bahasa Arab. Bahkan rukun Islam juga yang kelima yaitu pergi ke Mekah, di sana juga menggunakan bahasa Arab. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi saya apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan pelajaran pada pagi hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.